Halo semua, balik lagi di channel video YouTube aku. Hari ini aku mau melanjutkan tentang review asuransi kesehatan murni. Jadi di video ini aku mau cerita tentang asuransi kesehatan murni aku yang bernama Maestro Optima Care Plan Emerald dari AXA Financial Indonesia. Di video sebelumnya aku udah cerita tentang manfaat-manfaat asuransi yang diterima. Sebenarnya itu hanya sebagian, tapi aku infoin yang menurut aku itu penting manfaat asuransinya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyain dari asuransi adalah cara klaimnya gimana sih? Nah, di asuransi aku ini kita itu dikasih kartu. Jadi di asuransi ini kita bisa cashless di rumah sakit yang bekerja sama dengan AXA Financial. Jadi ketika kita datang ke rumah sakit, kita tinggal nunjukin kartu ini dan kita itu bisa dirawat secara gratis karena sudah dijamin oleh kartu kesehatan dari asuransi. Tapi kalau misalnya kita masuk ke rumah sakit yang tidak bekerja sama, maka itu kita tetap bisa masuk, tetapi dengan sistem reimbursement, yaitu kita bayar dulu, baru nanti kita klaim ke pihak asuransinya. For the information, untuk asuransi kesehatan ini menanggung pre-existing condition. Kalau misalnya kamu pernah meminta proposal asuransinya, di proposalnya sendiri juga ada menerangkan tentang pre-existing condition ini. Di asuransi lain, kalau misalnya kita sudah kena penyakit sebelumnya, maka ketika kita mengajukan asuransi, penyakit itu akan dikecualikan ataupun bisa diterima, tetapi dengan tambahan premi yang lebih mahal. Sedangkan di Maestro Optima Care atau MOC ini bisa menerima penyakit-penyakit pre-existing condition tertentu. Misalnya, kamu pernah operasi tumor di payudara dan sudah dinyatakan sembuh, maka kamu masih bisa untuk membeli asuransi kesehatan ini dengan tidak akan dikenakan pengecualian, tidak akan dikenakan tambahan premi juga, tetapi kamu akan dikenakan masa tunggu selama 3 tahun. Jadi setelah kamu masuk ke asuransi ini, selama 3 tahun ke depan, kamu tidak bisa klaim yang berhubungan dengan payudara. Nah, sebenarnya kita sebagai nasabah itu bisa membatalkan polis asuransi. Ketika kita sudah membeli asuransi, lalu kita menerima polis asuransi ini, kita sebenarnya punya waktu 14 hari untuk mereview apakah isi di dalam polis ini sesuai dengan apa yang dikatakan agent. Karena banyak korban-korban asuransi yang dijanjikan hal ini dari agent, tetapi ternyata di asuransinya itu tidak ada. Jadi sebenarnya kita sebagai nasabah itu punya hak untuk membatalkan ataupun menolak polis asuransi ini apabila tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh agent dalam waktu 14 hari. Kalau misalnya kita memilih untuk membatalkan, maka premi yang sudah kamu setorkan itu bisa dikembalikan kembali. Nah, lalu untuk wilayah pertanggungan, di MOC ini ada 4 plan. Yang pertama adalah Diamond, di mana bisa digunakan di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Yang kedua adalah wilayah Australia dan Asia. Yang ketiga adalah pertanggungan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Ini plan Emerald yang aku pakai sekarang. Lalu keempat ada plan Opal yang hanya bisa digunakan di Indonesia. Jadi plan Opal ini sebenarnya seperti BPJS yang hanya bisa digunakan di Indonesia. Cuma bedanya dengan BPJS adalah ketika kita pakai asuransi swasta, kita tidak perlu harus ke klinik dulu, lalu minta rujukan untuk ke rumah sakit, lalu mengantri. Jadi apabila kita pakai asuransi swasta itu kita bisa langsung memakai kartu ataupun lebih diprioritaskan daripada BPJS. Dan untuk sistemnya sendiri itu sebenarnya lebih dipermudah. Jadi kita tidak harus datang ke Vaskes dulu, tapi kita bisa langsung ke rumah sakit. Nah, lalu masa tunggu khusus. Setahu aku di semua asuransi memberlakukan masa tunggu khusus ini. Yaitu adalah ada beberapa penyakit yang punya masa tunggu 12 bulan. Jadi di 12 bulan pertama ketika kita membeli asuransi, penyakit-penyakit ini belum bisa ditanggung. Setahu aku memang berlaku untuk di semua asuransi. Penyakit-penyakit itu adalah kanker, hepatitis B, hepatitis C, diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, tekanan darah tinggi, penyakit paru, gagal hati, dan juga stroke. Jadi untuk penyakit ini kita baru bisa klaim di tahun kedua. Nah, lalu ada pasal yang paling penting, yang ini alasan aku kenapa memilih
MOC dibanding asuransi kesehatan murni yang lain. Penanggung di dalam hal ini perusahaan asuransi tidak akan mengubah ketentuan polis ini semata-mata karena adanya klaim pribadi tertanggung. Jadi itu bisa diinterpretasikan sebagai pihak perusahaan asuransi itu tidak akan menaikkan premi kita ataupun mengubah ketentuan-ketentuan polis dikarenakan klaim pribadi kita sendiri. Jadi bukan semata-mata karena misalnya aku kena penyakit kritis, jadi tahun ini aku banyak klaim, jadi tahun depannya itu premi asuransi aku itu lain sendiri dari teman-teman yang seumuran aku. Misalnya tahun depan aku usianya 30 tahun. Di 30 tahun misalnya 1 tahun itu di angka 6 juta. Karena tahun ini aku banyak klaim, jadi punya teman aku yang usia 30 tahun itu 6 juta, sementara punya aku itu misalnya 20 juta lain sendiri. Jadi di asa MOC ini tidak akan melakukan hal itu. Jadi itu adalah salah satu alasan yang membuat aku yakin untuk membeli asuransi kesehatan murni ini. Nah, mungkin itu dulu review asuransi kesehatan murni aku. Apabila kamu punya pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya. See you on the next video.